Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana jika harimau Siberia hidup di zaman Kretasius. Kita akan menilai dari 4 kategori yang kita nilai dari 1 sampai 10, yaitu seberapa kemampuan beradaptasinya, bagaimana adaptasi habitatnya, seberapa melimpah sumber makanan dan cara berburunya, dan seberapa berat kompetitor dan cara bersaingnya. Dan inilah dia, bagaimana jika harimau Siberia hidup di zaman Kretasius. Yang pertama, penglihatan malam. Harimau memiliki penglihatan malam yang begitu tajam. Hal ini membantunya dalam beraktivitas di malam hari untuk menghindari predator maupun memudahkannya dalam berburu ketika mangsanya sudah tertidur dan penglihatannya berkurang. Yang kedua, kemampuan kamuflase. Harimau berburu dengan cara mengendap-endap. Dalam hal ini corak dan warna bulunya membantunya untuk berkamuflase dengan pepohonan dan rerumputan di zaman Kretasius. Hal ini membantunya dalam berburu mangsa maupun bersembunyi dari predator. Yang ketiga, kecerdasan. Sebagai mamalia, harimau memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada dinosaurus. Hanya raptor yang memiliki kecerdasan cukup tinggi untuk menyaingi kecerdasan harimau. Dengan level kecerdasan yang lebih tinggi, harimau memiliki kemampuan problem solving dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dari segi kemampuan, harimau memiliki strategi cukup baik untuk bertahan hidup di zaman Kretasius, sehingga kita beri nilai 6,5/10. Pada umumnya, hewan dapat tinggal di salah satu area seperti area tropis yang panas dengan curah hujan tinggi, atau di area subtropis dengan 4 cuaca. Namun, harimau mampu beradaptasi dan hidup di kedua area tersebut, baik tropis maupun subtropis. Mulai dari area tropis seperti hutan di Indochina sampai ke area Rusia dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Inilah yang membuat spesies harimau menjadi sangat adaptif. Pada zaman Kretasius, suhu temperatur bisa lebih panas 10 derajat Celcius dari suhu sekarang. Selain itu, terdapat perbedaan kandungan gas di alam yang mana kadar karbon dioksida bisa lebih tinggi daripada zaman sekarang, dan kandungan oksigen juga lebih rendah dari zaman sekarang. Harimau mampu beradaptasi di area panas dan mampu beradaptasi di segala jenis ekosistem di zaman Kretasius. Namun dengan rendahnya kadar oksigen, membuat harimau cukup kesulitan dalam beradaptasi karena pengaruh turunnya oksigen mempengaruhi metabolisme tubuh harimau. Harimau mampu beradaptasi pada iklim dan habitat pada zaman Kretasius. Hanya saja, pengaruh rendahnya kadar oksigen membuat harimau cukup kesulitan beradaptasi, sehingga kita beri nilai 7/10 dari segi adaptasi habitat. Harimau Siberia sebagai spesies kucing besar terbesar memiliki densitas otot, terutama di area leher, area bahu, dan kaki depan yang dilengkapi dengan cakar. Sangat ideal untuk mencengkeram mangsanya. Harimau memiliki corak garis gelap yang cocok untuk berkamuflase, mengendap-endap untuk menyerang mangsanya. Harimau memiliki 2 metode menyerang mangsanya. Yang pertama, pada mangsa yang lebih kecil darinya, gigitan pada tulang leher belakang dapat menembus tulangnya. Dan kedua, pada mangsa yang lebih besar darinya, biasanya dia menggigit bagian tenggorokan agar mangsanya tidak bisa bernafas. Harimau memiliki permukaan lidah yang kasar yang berguna untuk mengonsumsi daging mangsanya yang menempel di kulit dan tulang. Di habitatnya, tepatnya di hutan Rusia dan Cina, harimau Siberia memiliki mangsa dari yang kecil hingga yang memiliki tubuh berukuran besar, seperti kelinci, rusa, babi hutan, dan mose. Pada zaman Kretasius, herbivora seperti Ankylosaurus, dinosaurus berarmor dengan senjata di ekornya, tidak mungkin ditaklukkan oleh harimau. Juga Triceratops, layaknya badak dengan ukuran gajah. Apalagi sauropod dengan ukuran 80 ton, kecuali memburu anak sauropod yang biasanya hidup lepas dari induknya tanpa memiliki pertahanan diri, sehingga harimau dapat memburunya lebih mudah. Herbivora besar paling mudah diburu seperti Iguanodon dan Hadrosaurus tetap saja memiliki ukuran 2 ton, dan hal ini tentunya membuat harimau kewalahan menghadapinya. Opsi terakhir yang bisa menjadi mangsa harimau adalah dinosaurus kecil seperti Compsognathus atau mamalia di zaman Kretasius. Kemampuannya berburu hewan berukuran kecil seperti kelinci
membuatnya mampu dengan mudah menangkap mangsa kecil di zaman Kretasius. Dengan banyaknya opsi herbivora sebagai mangsa, namun harimau hanya mampu memangsa dinosaurus kecil dan mamalia kecil saja, sehingga kita beri nilai 4/10 dari segi makanan. Harimau Siberia menjadi apex predator di habitatnya, namun tidak pada zaman Kretasius. Harimau harus berhadapan dengan apex predator seperti T-Rex, Spinosaurus, dan Giganotosaurus. Terlihat jelas dari segi ukuran, megatheropod ini jauh lebih besar dari harimau, sehingga harimau hanya akan menjadi makanannya. Harimau harus menghindar dari para megatheropod ini berkat kecepatan dan kecerdasannya yang membuat dia bisa lolos. Predator darat lainnya adalah raptor, dari yang berukuran panjang 2 meter seperti Velociraptor hingga yang berukuran 6 meter seperti Utahraptor. Raptor merupakan dinosaurus yang memiliki kecerdasan tinggi serta mampu hidup dalam kawanan, sehingga lebih mudah untuk memburu dan mengintimidasi lawannya. Dipersenjatai dengan cakar dan gigi serta cakar besar yang ada di kakinya untuk membunuh targetnya, terutama untuk menembus kulit yang tebal. Harimau mampu mengintimidasi Velociraptor secara individu, namun ketika bersama kawanannya, harimau tak akan mampu mengalahkan mereka dan memilih untuk menjauh. Sedangkan Utahraptor secara individu sudah terlalu besar dan kuat bagi harimau. Pada zaman Kretasius, harimau juga harus berhadapan dengan predator udara, Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus merupakan pterodaktil yang memiliki panjang sayap 11 meter dengan ukuran besar, membuat harimau hanya sebagai mangsanya saja. Harimau lebih baik menghindarinya dengan bersembunyi di kawasan hutan dan berkamuflase dengan semak dan pepohonan. Predator di perairan seperti buaya Deinosuchus yang bisa mencapai panjang 10 meter juga merupakan ancaman bagi harimau. Ukurannya terlalu besar sehingga harimau hanya akan menjadi mangsa baginya. Maka dari itu harimau harus berhati-hati saat meminum air di zaman Kretasius. Di zaman Kretasius, harimau bukan lagi apex predator yang ditakuti. Bukan hanya kompetitor, harimau menjadi mangsa bagi beberapa predator yang memiliki ukuran lebih besar darinya. Maka dari itu, kita beri nilai 2,5/10 dari segi kompetitor. Harimau memiliki kemampuan beradaptasi di segala jenis iklim dan musim, membuat dia dapat dengan mudah beradaptasi di berbagai jenis lingkungan, termasuk di zaman Kretasius. Di zaman Kretasius, terlalu banyak predator dengan ukuran lebih besar dari harimau Siberia, sehingga keberadaannya bukan menjadi apex predator lagi, namun juga sebagai mangsa. Opsi makanan juga sangat terbatas, karena kebanyakan herbivora di zaman ini memiliki ukuran yang terlalu besar untuk bisa diburu dan dimangsa. Harimau harus bisa mengembangkan kemampuan bertahan dan berburunya untuk bisa bertahan hidup di zaman Kretasius. Maka dari itu, kita beri nilai akhir harimau dengan nilai 5/10. Lalu bagaimana menurut kalian? Tulis saja di komentar bagaimana pendapat kalian. Apakah harimau bisa hidup di zaman Kretasius? Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like dan subscribe, and see you.